Sampurasun. Bul kukus mulun kamanggung, kamanggung nada papayung, papayung nu maha agung, kapupun celak agung pamunjung, anu agung sang rumuhun, yang guru agung pangruhum, anu nunggal di kalanggengan anu langgeng dina nunggal, kadewata nada suka kapohaci nada suci. Kuring nirek diajar ngidungnya ngidung cerita pantun, ngahudang cerita wayang nyilokakeun nyuk curug laku nu rahayu, mapai lampah nu baheula. Malam ini Sabtu seperti biasa di Saung Bumi Dega Sunda Academy Dago 401 Bandung diselenggarakan Sawala Saniscara atau Sawala Sabtuan atau Forum Sabtuan bagi para kawargian untuk hadir di sini bercengkrama, bersenda gurau, memberikan sedikit guaran, berbincang, bertukar pikiran seperti biasa. Ada hidangan, ada minuman, ada sajen pun juga. Malam ini kita sedikit ngaguar tentang jagat papasangan. Berhubung kurang dari seminggu yang lalu saya pun juga resmi berkawin. Maka temanya kurang lebih tentang perkawinan. Adapun yang saya kawini adalah sini Neng. Sini. Seorang pribadi yang sangat luar biasa, walau tubuhnya kecil tapi dia punya ruang yang besar untuk keanehan saya yang sedemikian misleknya ini. Sebenarnya sama-sama aneh ya. Iya. Santai ya kalau misalnya mau emok, mau sila, silakan. Stay terus di sini. Ya, kalau mau pipis silakan, nanti balik lagi. Jagat papasangan. Saya mengenal pertama kali jagat papasangan dari perguruan silat perisai diri. Di sana ada sejumlah materi latihan, ada teori dan praktik. Satu saat ujian, ada materi ujian teori dan kita diminta untuk menjelaskan lambang perguruan. Rupanya dikenalkanlah walaupun secara minim sekali. Ada yang mewakili dari gambar lambang tersebut jagat papasangan, yaitu perantara ayah dan ibu. Dulu zaman remaja saya berlatih silat sedemikian menghabiskan energi, waktu, dan banyak hal lainnya. Begitu mengenal lambang dan artinya, saya serasa sedikit bukan kecewa ya, tapi merasa kok artinya begini ya gitu. Kok sedangkal ini ya, itu pikiran-pikiran remaja saat dulu. Seiring waktu, singkat cerita, di zaman perkuliahan saya bertemu orang-orang hebat, diantaranya ada Suwargi, dosen Hendrawan Rianto. Beliau mengetengahkan dalam kata yang lain disebut dengan oposisi biner. Satu jagat papasangan yang diartikan sebagai oposisi yang bertolak belakang tapi jalan beriringan. Waktu berjalan saya pun belajar lebih banyak, diantaranya di Bumi Dega. Di sini ternyata saya mendapatkan pendalaman, dan yang saya ingin bagikan tentang jagat papasangan ini bukan sekedar klise atau realitas yang dangkal gitu. Menurut Martin Heidegger, seorang filsuf eksistensialis, katanya kira-kira begini: jika ingin menyelami yang dalam, mulailah dari yang dangkal-dangkal. Dalam kata lain, kedalaman itu ditemukan dalam kedangkalan. Alan Watts juga menyebutkan bahwa tiada bedanya kehidupan spiritual dengan kehidupan realitas yang banal. Jadi pendalaman kita sejauh manapun melakukan perjalanan ke dalam, itu ada di keseharian. Rupanya ajaran kabudan atau kabudaan dalam
cabang Mahayana yang di Jepang dikenal dengan Zen. Disitulah para biksu melatihkan jalan spiritual, tapi melalui keseharian. Disitulah ditemukan realitas bahwa jagat papasangan yang disangkanya oleh saya dulu zaman remaja, kenapa sedemikian dangkal ya, ternyata dalam sekali. Menurut Taoisme, Tao itu tidak dapat dikatakan dia mengalir ke kanan, ke kiri, ke atas, ke bawah, menyerap, lepas, dan selalu bisa lolos, dan meninggalkan banyak jajaden gitu. Apa yang ditinggalkan oleh Dao ini jadi sesuatu. Kira-kira sih, kalau kita melihat simbol purba, di mana lekat dengan tradisi Mandarin, yang sesungguhnya itu pun jika ditelisik lebih jauh, basisnya bukan dari negeri Cina, tapi itu lambang yang di banyak peradaban ditemukan. Kalaupun tidak perlambangnya, maknanya sama, yang kita kenal dengan yin yang. Dao itu di antaranya yang teridentifikasi ada yin, ada yang. Dalam bahasa kekinian sebutlah itu energi listrik negatif, energi listrik positif. Jagat papasangan itu yang menjadikan seluruhnya apapun adanya berdasar dua watak energi tersebut. Kita membaca sajen, tadi melakukan prosesi mipit amit, manekung, mata terbuka, yang tersaji adalah anu boga ajen. Yang kita membacanya harus dengan secara sadar, melihat yang tersaji apa adanya. Kita lihat misalnya di belakang ada kopi. Dilihat secara papasangan, leluhur kita, aya kopi, aya caina, aya cikopi, aya pahitna. Itu kopi pahit. Sekarang dipasangkan dengan gula, aya pahit, aya amisna. Keduanya jadi satu kesatuan. Yang asalnya terpisah, papasangan itu bertemu pasangan, bersambungkan. Teh pun juga begitu. Rujakan juga begitu. Misalkan kita melihat satu baki, satu nampan, di sana ada sejumlah gelas dan isinya air, tengahnya ada air bening, ada kopi pahit, ada kopi manis, ada teh, ada rujakan, dan seterusnya, hingga awalnya maksudnya dari kebeningan, kembali kepada kebeningan, yang dijelaskan itu jagat papasangan. Rujakan misalnya, ada rupa-rupa rasa di sana, campur aduk, digalaukan ku cai panas. Jadi aya rupa-rupa rasana, aya ngahiji jeung galauanana. Semua berpasang-pasangan. Leluhur kita mewariskan satu konsep atau satu struktur konsep yang sederhana. Variabelnya bisa banyak, tapi bisa dipandang secara papasangan. Dipandang kanan dan kiri, dipandang baik dan buruk, dipandang positif negatif. Dan ini bukan sesuatu yang bertolak belakang, tetapi dilihat sebagai satu kesinambungan. Anu ngagali wota ngahiji, gumilang gumulungna, aya gumilang aya gumulungna, aya ngora aya kolotna. Contoh yang bisa kita lihat dari sajian lainnya, misalkan aya arang, aya seungeuna, aya haseup, aya seungitna gitu. Selalu bisa begitu. Nah, yang tersaji pada sajen itu jadi panduan untuk kita bercermin, melihat diri kita sendiri dulu. Yang tersaji kita hanya menyusun. Kita mengambil dari alam, ditempatkan, ditaruh, disusun menurut satu pakem, kita membaca. Yang kita baca itu cermin.
Sejauh mana kita mampu bercermin, sejauh itu pula maknanya kita dapatkan. Ada anak kecil, eta mah dahareun ngeunah, yang geus sakitu. Tinu ngeunahna eta dahareun, maneh seneng. Sebagai orang yang dalam rangka menuju kedewasaan, kita bisa membaca lebih dalam. Jagat papasangan, sebagaimana tema sekarang saya ada di samping, ini pasangan saya. Dalam penjabaran lain, entitas jagat papasangan ini disebut dengan Paramasiva. Siwa dengan saktinya, dengan pasangannya. Sebagai pengantar, kita personifikasi Siwa ini sebagai sesosok figur berbadan biru, banyak aksesoris, dengan segala macam kisah dan wataknya. Dia hanya akan sakti jika ada pasangannya. Kebayang ya? Kita kutip sedikit dari ajaran Abrahamik, sebutlah ajaran langit. Adam ada Hawanya, jadi ayah budak, ayah turunan anak. Konon katanya kita ini anak Adam, cucu Adam dan Hawa. Nah, sebagai cucu Nabi pertama berarti kita juga Habib. Kebayang ya, ada jagat papasangan, ada turunan. Gitu aja terus. Turunannya berpasangan lagi, ada turunan. Terus gitu. Nah, dalam Paramasiva, dalam siwa dan saktinya, ini pun juga digambarkan melalui banyak hal. Cara tutur karuhun kita zaman dulu untuk menjelaskan satu ajaran, untuk mengajarkan satu nilai, melalui personifikasi, melalui strata dewanisasi, katakanlah, melalui deitis, melalui alam kedewaan, melalui kisah, melalui dongeng, untuk orang zaman dulu mudah mengingatnya. Nah, siwa dan saktinya juga macam-macam. Ada yang saktinya digambarkan istrinya ini guru para dewata, ada yang digambarkan pasangannya ini adalah perempuan yang mengerikan, Betari Kali. Ada juga yang lain, Betari Uma, sisi buruknya jadi Betari Kali. Ada juga sisi baiknya, dia adalah guru para dewa-dewi. Nah, di luar dari kisah, katakanlah dongeng itu, kita coba melihat yang menjadi keseharian dari jagat papasangan ini. Kira-kira bercermin, membaca diri, keberadaan kita berpasangan dengan apa? Tergantung, variabelnya banyak. Dalam konteks sosial, hubungan, perkawinan, ya ini pasangannya. Misalkan secara mandiri, maneh hirup eling pasanganan naon? Kudu eling jeung naonna sok. Jeung teh elingna bisa gitu. Dari situ aja kita sudah bisa mendapatkan satu ajaran, satu pemahaman. Kita mengidentifikasi sesuatu, misalkan bundar, katakanlah kepal, harus dengan yang bukan kepal. Baru ini kita lebih paham. Kebayang nggak? Ini dipasangkan dengan apa? Supaya kita mempelajari kepalan tangan. Supaya lebih paham, pelajari juga yang bukan kepalan tangan. Bisa ini, bisa ini, bisa ini, bisa yang lain gitu. Di sini tuh kita bermain dualisme, oposisi biner itu tadi. 0, 1, 0, 1, 0, 1, 0, 1. Bahkan yang menakjubkannya lagi, sains zaman sekarang sampai akhirnya jadi keilmuan terapan, mereka pakai jagat papasangan. Kodifikasi kita di dunia internet, segala macam data melalui cara itu. 0, 1, 0, 1, 0, 0, 0, 1, 1, 1, 0, dan seterusnya. Nah, betapa itu yang berpasangan ini tuh bisa memberadakan banyak hal gitu. Kembali pada diri. Eling jeung naonna, jeung teh elingna. Terus bisa lagi dengan apa? Eling dan apanya?
Jeung waspadana bisa. Eling jeung naonna deui. Jeung gunana. Lamun maneh geus sadar, geus eling, maneh teh saha? Maneh deuk nanaonan. Tah eta papasanganana. Kalau kita sudah bangun tangi gitu. Geus bentak bengbrai panon sok deuk milampah naon. Eta papasanganana. Itu terus. Dalam strata yang lain yang lebih jauh, ada pada jabaran ajaran leluhur nih, diri ini dibagi dengan 3. Jadi 3. Pembagiannya banyak. Salah satunya saya ambil yang 3 ini, Kritang tuh. Ada aspek penyebab, ada aspek pengetahuan, katakanlah ini. Ini ada istilahnya sebenarnya. Ada yang terperagakan. Nah, yang penyebab ini pasangannya adalah pengetahuan. Atau dalam istilah yang Bumi Dega sering sepadankan dengan data. Si data ieu moal hirup lamun eueuh aspek penyebabnya. Aspek penyebab ini apa? Dao itu tadi, yang berpasangan itu tadi, yang bergerak terus kemana, kesana, kemari, kesana, kemari. Ketika ngancik dia hirup. Hirupnya jadi naon? Ngaraga. Nah, tubuh kita dilihat sebagai satu struktur yang terperagakan. Yang tidak terperagakan ada 2, yakni data atau karma, ieu nu hirup terus dan anu ngahirupanana. Nah, yang pernah dijabarkan oleh Abah Uci, kita jalani hidup, kita latihan terus, kita olah manekung dan seterusnya. Jalani hidup sampai kamu sadar di titik bahwa kamu yang diperjalankan. Itu papasangan. Urang ngalakonan hirup, gening, urang teh dilakonkeun. Seperti yang tadi mipit amit saya sempat daraskan, seperti wawayangan. Hirup mah wawayangan baik. Kita yang terperagakan, kita yang terhidupkan gitu. Dan kita yang menjalani, kita yang terjalankan gitu. Sok dek milih nu mana? Dek urang ngajalankeun, tapi budak badug ka itu ka dia, atau orang diperjalankan makan nilu terus ngeunaheun. Dek ka itu hayu, kayaknya hayu teu nanaon gitu. Yang akhirnya dilatih adalah penerimaan, permakluman. Yang akhirnya dilatih adalah kelapangan dada. Ayeuna misalkeun urang hirup melarat, tarima. Tidinya maneh bisa naon gitu. Ayeuna urang labuh tina motor, tarima. Tidinya maneh bisa naon. Coba kalau tidak bisa menerima. Di saat kejadian seseorang celaka, ditimpa musibah tragis, sakit, luka, rusak, terpuruk, dia tidak bisa menerima saat itu. Esoknya peristiwa itu selesai, dia masih tidak bisa menerima. Tahun berikutnya, 5 tahun, 10 tahun, 30 tahun, dia masih tidak bisa menerima. Dia kenaon atuh? Itu jadi ganjalan yang memerankan kita. Ingat tadi si strukturnya. Kita seolah memerankan itu tadi, informasi data karma. Seolah memerankan. Sebenarnya kita digeleyengkeun gitu. Nah, kalau kita tidak sadar, ada yang menghidupkan, ada yang menjalankan. Kalau kita tidak sadar, kita akan terseret terus. Yang dulu, yang telah berlalu, kita mengingatnya di saat sekarang, bukan? Masa depan yang kita cemaskan, yang kita takutkan, itu pun kita melakukannya di saat sekarang, bukan? Nah, saat sekarang inilah yang paling berharga. Yang di sini dan tidak kemana-mana. Sok di kamana deui atuh. Iwal di dieu jeung ayeuna. Itu sebagai pengetahuan kawargian, sadulur, saderek, saparakanca bisa memahami sebagai pengetahuan, sebagai wawasan. Tetapi sebagai pengolah ajaran dengan praktik lakunya seperti yang diwariskan leluhur melalui katakanlah di sini olah basa atau manekung, itu kita melihat langsung, kita mengalami langsung
di sini dan sekarang, tidak kemana-mana. Memang hirup jeung payahna di kemana? Jadi dia keneh. Akhiratnya di mana? Ini dia keneh. Wal kemana-mana. Ada orang bercerita tentang pembagian alam, alam bawah, alam tengah, dan seterusnya. Itu semua di mana? Di sini. Pada ajaran lain, kita hidup dijalani, persiapkan bekal untuk di alam yang lain, alam akhirat. Eta di mana? Orang berimajinasi mendongengkan itu semua seolah-olah jauh dari di mana. Kalau di ajaran ajar pikuku Sunda, eta teh di mana-mana di dia keneh. Tubuh penyebab dalam kehinduan atau dalam ajaran Bali itu disebut Atman. Itu yang suci, tidak terkotori. Dia hanya lewat menghidupkan. Mungkin bisa disepadankan dengan Dao itu tadi. Iya, anu ngalior kemana-mana. Kaitu hirup, kadia hirup, kaitu hirup lewat nuye paeh gitu. Terus itu set gitu. Nah, yang terhidupkan data terperagakan, jadi yang geus lewat geus paeh gitu. Itu terurai lagi, terus aja gitu. Dan itu gak kemana-mana, di sini aja terus. Jika kita melatih manekung, satu pesan Abah Uci adalah kita melatih untuk menjadi pengamat yang baik. Kita dilatih untuk bisa melihat dengan teliti. Apa yang dilihat? Banyak. Untuk menjelaskannya, saya perlu analogi. Perlu disepadankan dengan praktik melihat yang lain. Misalkan, ada perangkat mikroskop. Dipakai, dilihat, apa yang terlihat? Yang kecil. Kita lihat teleskop. Semakin besar lensanya, semakin jauh rentangnya, yang dilihat semakin jauh. Nah, kira-kira sih gak gitu. Dengan kita olah manekung, kita dilatih untuk melihat yang dekat, yang kecil, yang gak kemana-mana, yang menjadi diri kita, dan melihat yang jauh. Yang jauh pun, tadi dinya keneh. Jika kita sadar tentang keruangan, tentang kedirian, diri kita sebagai kuil, sebagai tempel, sebagai ruang. Ini ruang terbatas, cuman sakia. Tapi jika kita melihat lebih luas, ternyata keberadaan diri saya adalah akibat dari orang minum kopi. Orang dahar di situ teka bagian. Daharnya. Aduh, di sini keras. Ya kan. Kebayang nggak sih? Sigana tetap teh batin. Atur nuhun. Waduh, ya disesakeun tilu pilih kasih pisan. Baik. Setengah ya Pak. Kan kudu ada ya. Ambak sadau. Kebayang nggak ketika kita melatih manekung, kita menjadi pemerhati yang baik yang dilihat diri kita. Diri kita yang asalnya terpaut kalut oleh ego, oleh pikiran, oleh masalah, oleh segala macam. Anjir, ternyata ayana urang teh karena ayana nu lain. Ayana indung urang, ayana bapak urang, ayana kadaharan, ayana minuman, aya segala rupa gitu. Nah, itu tuh sih yang asalnya ruang kecil, yang asalnya mikroskop kecil, ngelihat yang hanya masalah diri kita doang. Anjir, ternyata jadi nggak gedean, jadi nggak gedean gitu. Si ruang yang dia tuh jadi lebih luas gitu. Dan ketika kita mampu melihat keluasan yang tak berhingga itu nggak di mana-mana ya, di sini-sini juga gitu. Papasangan antara bumi jeung bulan, di mananya didinya, terus pasang gitu. Bulan dengan bumi dengan matahari gitu gitu, berpasangan terus gitu, bergerak gitu. Dan itu terus berubah di sini sekarang, tapi bergerak ke mana-mana. Gila nggak sih edan lu itu? Nah, kita jika mampu melihat itu akan pengalaman pribadi, merasakan ketenangan, permakluman. Oh, nya. Permakluman itu tadi. Keun we urang cilaka yeuna dang kema cager.
keun we urang sasab ayeuna dangke mah manggih jalan nu eta gitu bener. Keun we urang lapar ayeuna mah dangke meunang dahareun. Tah geuningan nya. Salah kembali gitu. Iya, nanti kalau sambil ngomong sambil makan gitu. Iya. Dia rada pemilih soal makanan. Demi menjaga kesuburan rahimnya. Ganti. Ya, semakin kita melihat lebih luas, ternyata kita tuh bagian dari siklus, dan siklus yang kita pusingkan, kita redetkan, kita rungsingkan, itu tuh siklus kecil gitu. Kalau kita melihat siklus gerak besarnya, oh, engke mah nya urang sangsara ayeuna engke pasti menang bagjana. Engke menang bagjana, misalkan bagjana ayeuna, engke pasti menang sangsarana. Jadi apapun yang dialami, jika paham tentang jagat papasangan ini, itu jadi enak. Jadi di pengalaman saya berlatih silat di perisai diri, ada sebuah metode yang disebut dengan serang hindar. Dan itu disiplinnya harus nurut. Satu aba-aba, satu gerak serangan, satu hindar. Kenapa seperti ini? Ini simulasi latihan untuk mengkonstruksi pikiran, untuk menyiagakan badan, untuk melatih refleks. Dan latihan silat ini minim cedera karena diberi kode, diberi aba-aba. Ketika misalkan saya kebagian yang dikenai serangan, saya harus merespon menjadi satu gerak, harus bergerak, dan akhir gerak ini menjadi satu sikap. Ketika ada serangan berikutnya, saya harus merespon, bergerak terus dan seterusnya. Nah, bentuk gerak dan sikap, jika kita tahu pasangannya, misalkan ini ibaratkan seperti silat tadi, gerak sikap, itu tuh akan membentuk kita. Oh, orang kudu ka dieu, oh orang kudu kieu, oh orang ngeunahna kieu, oh kana peula oh luncat ka luhur, kela ngajauh gitu ta. Kebayang gak sih? Kita jadi semakin sadar sikap-sikap mana saja, gerak-gerak mana saja yang seharusnya diambil. Jadi tidak terbutakan oleh situasi yang sedang terjadi di hadapan atau yang sedang teralami. Nah, si jagat papasangan ini mematangkan kita. Si perkawinan ini mematangkan terus gitu. Deka mana? Nya terus saguluyurna. Kita saling mengasah. Ajar pikuku Sunda. Terjelaskan jagat papasangan untuk saling mengasah, mengasih, mengasuh. Terserah urutannya mana dulu. Yang akhirnya silih ngawangikeun siwa. Gitu. Ya. Kita terhidupi cipta jeung lakuna, laku jeung gunana, guna jeung sebarna, dan seterusnya. Kita bisa rancang sendiri, kita bisa lihat sendiri, kita bisa ajarkan, kita bisa tuduhkeun nu eta gitu. Jadi kurang lebih sedikitnya seperti itu tentang jagat papasangan. Ada skala kecil, skala besar, dan ada yang tak terskalakan. Makanya di Rajah Mimpit Amit kita mendaraskan satu ungkapan verbal, di antaranya menunjukkan tentang jagat papasangan itu. Nah, lambang perguruan yang dulu itu saya anggap dangkal, naon peran ayah dan ibu sebagai perantara, naon kita ingin kiungkul. Ternyata si perantara ini kan terdiri dari perantara yang lain lagi. Ibu, bapak ada ibu, bapak ada ibu, terus dan dari sisi ini terus gitu. Dan ini jadi roots jauh yang panjang nggak berujung. Kita nggak tahu titik awalnya di mana. Ya tak, jagat papasangan teh bergerak terus gitu. Kalau misalnya kita membuka babak Sundayana tentang penciptaan alam semesta, tentang kosmologi versi Sunda gitu, bukan versi ya, ini ya anggaplah dari Kasundaan gitu. Itu jagat papasangan.
awalnya di mana mimitina kumaha teuing gitu. Tapi yang jelas itu jagat papasangan juga bukan akhir, bukan ujung. Karena masih ada yang suwung anu ngawadahan kabeh. Nah, si jagat papasangan bergerak didinya. Kayak itu kadi. Nah, dari ajar Pikuku Sunda yang diperoleh melalui banyak sumber, melalui berbagai perjalanan, dan hatur nuhun kita dipertemukan di sini bahwa Abah Uci dan Bu Leti yang menjadi kokocorna, terus di dia ya wadah nasaung, dan kita bukan kebetulan bertemu Pak Amprok Jonghok di dia untuk melanjutkan alur pemahaman itu gitu. Alur wawasan itu, alur pengetahuan itu. Terus kita belajar gitu, ngajadikeun diri orang ayeuna jeung kayak gitu. Kira-kira begitu. Nah, kemudian dari jagat papasangan tadi, kenapa akhirnya terlahir satu entitas lain? Karena ada satu persetubuhan. Nah, yang namanya kawin, orang kawin jeung manehna. Seringkali yang saya agak terganggu ya dari dulu tuh, lain kawin meureun nikah gitu. Nah, ini tuh ada pergeseran kata ya, pergeseran makna. Gimana ajar Kabudan atau ajar Kasundaan yang kita coba melihat apa adanya dan senyatanya, itu tuh diselubung oleh kata-kata lain yang akhirnya maknanya henteu eta deui. Kebayang di sih? Ya. Anu asalna kawin kan sebenarnya percampuran dua entitas itu tadi. Itu kawin. Itu doang sebenarnya. Terus akhirnya diganti jadi kata nikah. Anu ting asal katana teh artina naon gitu. Weh kawin mah kawin weh. Kawin secara rasa, kawin secara pikiran, kawin secara tubuh, dan seterusnya gitu. Nah, jadi makna kawin itu yang sering kali diartikan lain kawin, kemudian kawin mah dajang sato, itu sangat, pola pikirnya sangat dangkal pisan. Kita harus bertugas memberikan tawaran lain gitu, jang kieu ya gitu. Kita tahu misalkan pemimpin Kesultanan Yogyakarta, konon sultan itu kawin dengan Nyi Roro Kidul. Disangkana kawin kieu gitu, kawin jeung makhluk gaib gitu, jelema jeung jin gitu, jeung jurig lain. Di guaran di sini satu saat bertahun-tahun yang lalu, pemimpin Nusantara zaman dulu konon berkawin dengan Nyi Roro Kidul atau dengan sosok-sosok lain, perempuan dari laut. Itu artinya berkawin, bersetubuh, menyatu, pasatemon. Belum tentu dengan entitas gaibnya sebenarnya mah. Tapi di sini menawarkan dia menguasai lautan. Dia menguasai keilmuan maritim gitu. Itu berkawin gitu. Jadi kata kawin ini nggak dalam makna ngan kieu wungkul gitu siga ucing jeung ucing gitu. Ya, ini kopi cai jeung kopina nya ada kawin. Uyah jeung asina kawin eta teh. Sementara untuk prosesi yang itunya kan di sini kalau di Tetar Pasunan disebutnya jatuh kelami. Ya. Nah, ya istilah itu bisa macam-macam. Biasanya ada komponen makna yang sama, tapi kenapa harus ada istilah lain? Karena melibatkan komponen makna yang berbeda. Anu ieu merujukkan ieu merujukkan anu lain, ini merujuk kayak yang lain lagi. Sementara begitu, ada yang ditanyakan lagi dari kawargian yang lain atau yang mungkin online ada komen yang bertanya? Kayaknya pada takut kalau soal kawin. Minggu depan jadi lebih. Takut ke depannya. Bersetubuh, mendarah daging gitu. Ya kan nggak jadi awak manehna gitu, jadi meraga gitu, terperagakan. Nah tidinya teh kan bisa jadi lain. Kira-kira begitu. Ya. Hatur nuhun para kawargian sadayana yang telah hadir di Saung Bumi Dega, juga para penyimak di Jagat Dunia Maya
Terima kasih atas perhatiannya, waktu dan tempat. Hatur nuhun kasadayana. Sampurasun, rahayu, sagung dumadi, sakitu aya basana. Ya.